Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi keuangan, manfaat akuntansi keuangan, prinsip akuntansi keuangan, substansi akuntansi keuangan, dan landasan akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi keuangan. Menurut Kyoso dan Wegan, akuntansi keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Martini, akuntansi keuangan memiliki orientasi pada pelaporan dari pihak eksternal, dengan banyaknya pihak yang mempunyai tujuan mendetail kepada masing-masing pihak pembuat laporan keuangan, berpatokan pada prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses pembuatan laporan keuangan. Manfaat akuntansi keuangan. Beberapa manfaat akuntansi keuangan tersebut diantaranya, yang pertama, sebagai informasi keuangan. Proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli bahan produksi. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Akuntansi juga dapat menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari, sehingga pengeluaran tidak membengkak. Prinsip akuntansi keuangan. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Economic Entity Principle. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Period Principle. Prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu dalam penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Yang ketiga, prinsip biaya historis, historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya, ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang diiklankannya terpasang harga 150 juta, namun setelah dinego hanya 100 juta. Maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 100 juta. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Yang keenam, prinsip kesinambungan usaha, going concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh, full disclosure principle. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif, serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition
Prinsipal. Pendapatan timbul akan akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan, matching principle. Maksud dari prinsip mempertemukan dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima, dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Konsistensi prinsipal. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi keuangan dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Yang ke-10, prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang bersifatnya material atau imaterial. Maksudnya, setiap informasi akuntansi memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Substansi akuntansi keuangan. Dalam ilmu akuntansi, ada satu prinsip dasar, substance over form. Artinya substansi suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Contohnya prinsip substance over form, jika si Polan membeli sebidang tanah, telah melunasi dengan bukti transfer atau pembayaran, maka tanah tersebut secara substansi telah milik Polan, walaupun secara formal belum ada akta jual beli. Landasan akuntansi keuangan. Akuntansi memiliki susunan teori konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual hampir sama dengan konstitusi, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang memiliki hubungan saling terkait yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta semua batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Secara umum, sudah diterimanya kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek. Karena guna dan logisnya, standar ini disebut dengan standar akuntansi. Di Indonesia, untuk penyusun standar akuntansi, badan yang berwenang yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi akuntan. Oke, sekian video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.